Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Melepas Keperawanan di Telaga Bahandang. Cerita ini ditulis oleh Elyasmin Rumi. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh iya, sebelum masuk ke lanjut cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tergesa? Sungut Danum. Empuh, Nyayu Kalawah hilang di bawah segumpal asap hitam. Air muka Raka Balu sontak berubah. Alisnya bertaut tegang. Aku harus pergi. Ditepisnya tangan Danum, lalu pergi. Apa yang terjadi, Cindai? Gara-gara laporanmu Kanda kembali pergi. Padahal baru menginjakkan kaki di sini. Cindai tertunduk. Apa boleh buat dirinya hanya menunaikan tugas demi menyelamatkan Kalawa. Raka Balu tidak pergi menuju rumah Kalawa. Ia menemui kakeknya. Apa yang membuatmu tergesa seperti ini? Tanya Hayang. Raka Balu mengutarakan niatnya, juga pertemuannya dengan Amala. Lelaki tua menampilkan semburat yang tidak biasa. Ia cemas. Datuk akan melakukan ritual mihing. Lelaki itu pun bergegas mempersiapkan keperluan untuk menerawang keberadaan Kalawa. Matanya terpejam, mulutnya komat-kamit membaca mantra disertai aroma cendana yang membumbung. Raka Balu menunggu gelisah. Tatkala kakeknya membuka mata, ia pun menyerang dengan berbagai pertanyaan. Sayangnya, Raka Balu tidak mendapatkan jawaban apapun karena keberadaan Kalawa tidak terdeteksi. Bagaimana bisa? Gumamnya kecewa. Apa sedikit pun Dato tidak mengetahuinya? Lelaki itu menggeleng pelan. Sulit, jawabnya singkat. Apa tidak ada cara lain? Tanya Raka Balu nyaris frustasi. Tak lama Ruknila datang bersama Raja Kelayang Tanjung setelah dapat pengaduan dari Danum. Wanita itu memang sedikit-sedikit suka mengadu. Apa yang terjadi, Raka Balu? Yang ditanya menoleh Kamang. Menyaut singkat pun rasanya tak mampu. Alhasil, Hayang yang menjelaskan itu. Kini, mereka duduk berembuk mencari jalan keluar. Datuk akan mencoba memanggil roh leluhur. Pungkas Hayang yang langsung membaca mantra. Tak berselang lama, angin berdesau seperti kemarin. Sosok bayangan putih muncul di hadapan mereka. Raka Balu tak segan langsung mengutarakan maksudnya. Ketahuilah, istrimu kembali dibawa ke alam gaib. Tapi kali ini aku tidak bisa banyak membantu karena gerbang barat telah menutup portal gaib seluruhnya. Raka Balu hilir mudik tak bisa diam. Ia gelisah dan gusar. Nak, tenanglah, sela Ruknila. Cucuku, pergilah ke Telaga Bahandang. Mungkin kau bisa meminta bantuan roh penjaga alam di sana. Setelah mengatakan itu, roh leluhur hilang seketika. Benar, cetusnya. Lantas meminta doa kepada tetuanya agar bisa membawa Kalawa dengan selamat.
Raka Balu pun pergi diikuti oleh Cata. Tangan kanannya itu memang sangat setia. Sampai di Telaga Bahandang, rupanya Raka Balu telah dinanti oleh roh penjaga alam. Aku memang sengaja tadi menunggumu, anak Gusti Raja, ujar wanita cantik berpakaian adat itu. Aku harus segera menemukan istriku. Wanita itu mengangguk paham. Masuklah melalui pintu itu. Tunjuknya ke arah satu batu besar yang tak jauh dari sana. Raka Balu menghampiri batu itu bersama Cata. Kau tunggu di sini, Cata. Kemudian Raka Balu bergumam dengan bahasa Sekak yang sama sekali tidak dimengerti oleh Cata. Tak lama, batu besar bergeser dan Raka Balu masuk tanpa aba-aba seolah hilang ditelan batu itu. Ketika berada di alam gaib, aroma sangit berbau menyengat langsung menusuk indera penciuman Raka Balu. Banyaknya makhluk-makhluk di sana membuat Raka Balu harus waspada. Sontak ia menggunakan ajian penglimunan untuk menyamarkan diri. Sejurus itu, makhluk seperti elang besar menukik tajam terbang rendah di atas kepalanya. Tak perlu Raka Balu meladeni para makhluk menjijikan dan mengerikan di sana. Ia telah melewati area bahaya mendekati rumah panggung, tempat penyekapan Kalawa. Ia pun kembali menampakkan diri. Namun, segumpal asap hitam melesat entah dari mana dan berhenti di depannya merubah jadi sosok yang menemuinya tadi di alam nyata. Ternyata kau dalang dari semua ini. Apa tidak puas kau menyakiti keluargaku, Amalah? Wanita itu tertawa sumbang bersama dengan air mata yang perlahan mengalir. Aku tidak akan puas dan aku terus memburumu sampai ke ujung dunia. Dan lawanlah kematianmu ini. Tawanya melengking memekakan telinga. Tak lama datang satu gumpalan asap hitam perlahan hilang menjadikan rupa yang sangat dikenal Raka Balu. Sosok di sebelah Amala mendongak membuat Raka Balu terkejut bukan main. Apa yang kau lakukan terhadap istriku? Teriak Raka Balu nyaring mengundang beberapa makhluk mendekat. Kalawa telah berubah. Tampak sulur hitam yang perlahan menjalari wajah dan sekujur tubuhnya. Matanya berkilat merah saga. Ia di bawah kendali Amala. Kau budakku, maka habisi manusia itu. Tita Amala. Kalawa maju berancang-ancang hendak menyerang. Dinda, sadarlah. Dinda sedang mengandung. Percuma, kata-kata apapun tidak akan digubris oleh Kalawa. Karena Amala telah menanam segenap kebencian dalam hatinya. Tanpa ragu Kalawa menyerang Raka Balu dengan beringas. Sedangkan Raka Balu hanya mengelak menghindari serangan Kalawa. Mana mungkin Raka Balu bisa membalas balik serangan istrinya itu. Dinda, sadarlah. Raka Balu lengah. Ia kontan mendapat tendangan telak sekuat tenaga dari Kalawa. Hingga terpental menghantam bebatuan di belakangnya. Darah segera keluar menyambut dari mulutnya. Bagus, habisi dia budakku. Raka Balu bangun susah payah. Darah yang keluar disekanya dengan kasar. Aku akan menyudahi permainanmu, Amalah. Dengan penuh konsentrasi ia menunduk. Merapal ajian dengan kedua tangan tertangkup di depan dada. Dalam sekejap cuaca berubah menjadi tiupan angin kencang yang bergulung. Langit semakin gemuruh sangat menggeram. Angin tertiup kencang mengamuk. Petir menggelegar dengan hebatnya. Cahaya kilat itu bergantian turun menggiling tubuh Raka Balu. Di tangannya kini terdapat cambuk yang berkilat-kilat. Binasalah Amalah. Namun tiba-tiba Amala melesat masuk ke tubuh Kalawa, membuat Raka Balu menghentikan aksinya.
Tak lama Amala keluar lagi tertawa mengejek ketidakberdayaan Raka Balu melawan Kalawa. Kemarahan yang meluap justru membuat Kalawa menyerang balik Amala. "Dasar kau!" teriak Amala gusar. Raka Balu mendekat hendak menghentikan Kalawa, tetapi Kalawa pun ikut menyerangnya. Awan di langit perlahan menggulung membentuk pusaran. "Mereka akan mengirim bala tentara," desis Raka Balu. Seiring dengan itu, terdengar lolongan panjang, ngeri, ketika Kalawa terus mencabik-cabik dada Amala dengan kukunya yang runcing. Tahu para makhluk alam gaib akan berdatangan, Raka Balu segera meraih tangan Kalawa. "Hentikan Dinda!" Kemudian, menengadahkan tangan menguak portal gaib yang menuju ke alam nyata. Keduanya terseret ke dalam pusaran. Kalawa semakin parah. Urat pelipisnya bertonjolan membentot dahi. "Dinda, hentikan! Amala hanya memperdayamu," bisiknya sembari mengecup dahi Kalawa. Amarah Kalawa perlahan mereda. Kilatan matanya kembali normal, ia pun tersadar. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Raka Balu tidak menjawab. Ia hanya memeluk Kalawa semakin erat, memberikan perlindungan di saat mereka meluncur keluar dari pusaran itu, kembali ke Telaga Bahandang. "Kanda!" Tubuh Raka Balu terhempas keras menghantam tanah demi melindungi Kalawa yang ada dalam dekapannya. Keduanya meluncur deras keluar dari pusaran gaib. "Kanda!" Tepat setelah teriakan itu, tubuh keduanya menghujam tanah dan tergeletak seketika tak sadarkan diri. Jata yang melihatnya terkejut luar biasa. Segera dihampirinya Raka Balu dan Kalawa yang dalam keadaan mengenaskan. "Empuh, Nyayu!" Beberapa kali Jata menepuk pipi Raka Balu sekedar menyadarkan. Tak lama, awan tipis menggumpal mengelilingi tubuh Raka Balu dan Kalawa membuat Jata keheranan. "Ada apa ini?" Setelah itu, tubuh Raka Balu dan Kalawa mengambang di atas awan, bergerak perlahan menuju Telaga Bahandang, lalu turun hingga keduanya duduk bersandar berendam di tepian telaga. Raka Balu tidak sepenuhnya hilang kesadaran. Ia membuka mata menoleh ke arah Kalawa yang duduk terpejam menyandar di dadanya. "Dinda!" Kecemasan tak bisa disembunyikan dari seraut itu. Air meriak. Roh pelindung alam berjalan menghampiri Raka Balu. "Jangan khawatir. Segala energi kebaikan alam ini akan menyerap dalam tubuhnya. Berendamlah sampai matahari terbenam," ujar wanita cantik itu. Namun, sakit yang tidak tertahankan membuat Raka Balu hilang kesadaran. Jata duduk di atas batu setia menunggu Raka Balu dan Kalawa, hingga suara tapak kuda membuatnya berjingkat waspada. Dari kejauhan tampak 3 kereta kuda yang diiringi beberapa hulu balang. Jata tidak mengira jikalau Raja Kelayang Tanjung akan menyusul sampai ke sini. Jata menanti di dekat telaga. Baru saja kereta kuda berhenti. Danum yang ikut serta bergegas keluar dari kereta setengah berlari, menghampiri Raka Balu yang berendam di tepi telaga. Akan tetapi, roh pelindung alam mencegah langkahnya. "Tunggu, jangan ganggu suamimu. Biarkan dia memulihkan diri." Danum terpundur selangkah. Ia menggeleng melihat Kalawa yang duduk bersandar di dada Raka Balu. Hatinya perih bukan main. Api kecemburuan seakan membakar habis dirinya menjadi serpian abu. Raja Kelayang Tanjung mendekati roh pelindung alam dan bertanya, "Bagaimana keadaan anak dan menantuku?" Roh pelindung alam tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah telaga dengan seraut menjanjikan kebaikan. "Ayahanda, kembalilah biar aku yang menemani empu di sini." Jata menyela. Raja Kelayang Tanjung melirik Ruknila dan Danum bergantian. Kedua wanita itu tak sependapat. Jikalau Ruknila setuju untuk kembali, Danum justru menolak.
hanya ada gubuk kecil di sana sebagai tempat bernaung dan Raja Kelayang Tanjung tidak ingin Danum menambahi masalah. Kau harus kembali, Danum. Biarkan Jata saja yang berada di sini. Danum tercengang, hatinya merajuk. Akhirnya, dengan terpaksa mengikuti Raja Kelayang Tanjung pulang. Kini, tinggallah Jata. Ia pun berjalan menuju gubuk untuk beristirahat sejenak. Petang nanti barulah akan dibangunkannya Raka Balu dan Kalawa. Namun, belum sampai petang Raka Balu kembali siuman, lantas diikuti Kalawa. Dahi Kalawa mengernyit manakala merasakan hangat yang membalut tubuh, serta aroma wangi gaharu yang memanjakan indera penciumannya. Ia tersadar ada detak jantung terdengar jelas ketika pipinya menempel di dada bidang itu. Kalawa meringis sesaat, lalu mendongak disambut senyum paling berkilau sore ini. Kenapa kita di sini? Kesana kemari Kalawa menoleh kebingungan. Bukankah Kanda sudah pernah mengatakan bahwa Kanda akan kembali ke sini untuk berendam bersama Dinda? Masih sibuk menoleh ke segala penjuru, Kalawa terdiam, tertunduk dengan wajah bersemu. Raka Balu merentangkan tangan sebagai isyarat agar Kalawa memeluknya. Kode itu dipahami dengan mudah oleh Kalawa. Peluklah, Dinda. Karena ini adalah kebersamaan terakhir kita. Kalawa terdiam. Serautnya menampakkan keterkejutan yang nyata sekaligus tidak mengerti. Apa maksud Kanda? Raka Balu mengecup-ucup kepala Kalawa cukup lama, berusaha menghantarkan perasaannya melalui kecupan itu. Kanda akan melepaskan Dinda. Kita tidak bisa bersama lagi. Berat rasanya mengungkapkan sekelumit kalimat itu. Kalawa terhenyak, membisu tanpa berkedip. Sejurus kemudian, matanya melancip melelehkan bulir bening yang jatuh bercampur air telaga. Ada perih yang menikam ulu hati saat Raka Balu menyatakan ingin berpisah. Tapi kenapa? Apa Kanda marah kepada Dinda? Kalawa mulai terisak. Perihnya sekalimat itu sampai terasa ke jantung. Raka Balu hanya diam, tidak memberikan sejuta alasan yang bersarang dalam benaknya. Kanda harap Dinda menerima perpisahan ini. Ibunya lebih menyakitkan lagi. Kalawa menengadah lekas menghapus air matanya sendiri. Ia berusaha tersenyum di depan Raka Balu. Meski getir, kedua bibirnya bergetar hendak menjawab keinginan Raka Balu. Jikalau itu yang Kanda inginkan, baiklah. Setelah itu, Kalawa berdiri dan beranjak dari telaga dengan baju yang basah kuyup. Ia tinggalkan rasa pedih di sana. Maafkan Kanda, sesalnya setelah Kalawa menjauh. Kalawa berjalan mendekati gubuk. Jata yang ada di dalam sana terkejut ketika Kalawa datang tiba-tiba. Jata buru-buru bangun. Setelah itu Raka Balu pun muncul. Jata, pinjamkan jubahmu kepada Kalawa, karena kita akan pulang sekarang. Mendengar Raka Balu memanggil nama Kalawa, sangat asing di telinga Jata. Tak biasanya lelaki itu memanggil para istrinya tanpa sematan sayang. Baik empu. Kendati begitu, bukan hak Jata untuk tahu lebih dalam urusan pribadi tuanya dan sore itu juga mereka kembali ke istana. Kalawa dibiarkan istirahat di kamarnya lebih dulu, sebelum nanti Raka Balu akan mengajaknya menemui kedua orang tuanya untuk menyatakan perpisahan. Menyedihkan bagi Kalawa lantaran merasa Raka Balu begitu tidak berperasaan melakukan ini terhadapnya, bahkan tanpa peduli bahwa dirinya sedang mengandung. Kamar itu tampak suram sekali, tidak seperti biasanya. Kalawa duduk bersandar di ranjang bersama Cinda yang memijat kakinya. Tak lama lagi kamar ini bukan kamarku lagi.
ujarnya lirih sembari mengedarkan pandangan ke seluruh arah. Maksudnya Ayu apa? Kalawa menggeleng disertai senyum samar. Baru saja mengatakan hal rancu itu, tiba-tiba datang orang yang membuat hatinya bersedih. Kalawa disuguhi tatapan sendu suaminya itu. Cindai undur diri di saat Raka Balu duduk di samping Kalawa. Bagaimana keadaan Dinda? Ia membelai lembut rambut Kalawa yang tergerai seolah tidak ada pesakitan apapun yang menerpa. Dinda baik-baik saja. Sakit memang, tapi Kalawa berusaha tenang mengendalikan diri. Untuk itu, Raka Balu akan membawa Kalawa menghadap orang tuanya mengatakan hal yang mengejutkan. Kalawa bersedia saja, menolak pun sudah tak bisa. Saat itu, Raja Kelayang Tanjung sedang duduk bersama Ruknila di sebuah gazebo yang ada di dekat Palairung. Kedatangan keduanya menyungkingkan senyum Raja Kelayang Tanjung dan istrinya. Raka Balu, ada apa kemari? Apa istrimu sudah baik? Kedatangan mereka disambut oleh pertanyaan cemas itu. Kendati menjawab, Raka Balu mengajak Kalawa duduk di sana bergabung dengan kedua orang tuanya. Ayah, ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Raja Kelayang Tanjung dan istrinya menoleh saling melempar pandangan. Sungguh, tak biasanya Raka Balu seperti ini. Katakanlah, wahai anakku. Sesaat Raka Balu diam, napasnya terhela panjang, sedangkan Kalawa duduk tertunduk dengan mata yang sudah mengembun. Aku akan melepaskan Kalawa. Kami akan berpisah. Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila terkejut. Semula, kedatangan anak mereka hanya untuk berbincang bersama. Raja Kelayang Tanjung tak serta-merta percaya sampai beberapa kali kembali menanyai Raka Balu. Sementara Raka Balu hanya diam saja ketika ditanyai. Benar, ayah. Aku akan melepaskan Kalawa. Bukankah kau tidak berperasaan? Raka Balu, Kalawa sedang mengandung. Kalawa butuh dirimu. Sedikit kemarahan Raja Kelayang Tanjung meledak gara-gara niatan masuk akal anaknya. Namun, Raka Balu tetap pada pendiriannya untuk tetap berpisah. Ayahanda, ibunda, dan kanda, aku permisi. Kalawa sudah tidak tahan berada di antara perdebatan itu. Ia pergi dengan air mata berderai dan Raka Balu sama sekali tidak mencegah kepergiannya. Dari seluruh ucapan Raka Balu, Kalawa bisa menyimpulkan bagaimana Raka Balu ingin dirinya segera berpisah. Oleh sebab itu, Kalawa langsung mengemasi pakaian bergegas meninggalkan harem selamanya. Kalawa yang pergi dengan membawa seluruh barangnya meninggalkan berita hangat di harem. Dayang-dayang Danum pun tak luput menyampaikan kabar itu. Benarkah? Danum sampai refleks berdiri dari duduknya mendengar kabar panas itu. Apa kau tidak salah informasi? Tanyanya lagi memastikan. Dayang itu mengangguk mantap kalau yang didengarnya bukanlah omong kosong belaka. Bukan merasa iba, Danum malah berbunga-bunga. Bagaimana tidak, kini hanya ada dirinya seorang diri di hati Raka Balu. Ia pun tidak perlu bersusah payah menyingkirkan Kalawa dari sisi suaminya. Akhirnya, pekiknya girang hingga dayang di sana keheranan. Hari itu juga Kalawa meninggalkan harem. Ia pulang ke rumah orang tua bersama Cindai membawa serta banyak puntilan membuat Labi dan Wani menautkan alis. Ditambah lagi wajah sembab Kalawa. Kalawa, apa yang terjadi? Kalawa yang di ambang batas rasa sakit tak bisa menyembunyikan air matanya. Saat itu ia memeluk erat ibunya terseduh-seduh. Mulai hari ini aku bukan selir dari kerajaan Kelayang, Ibu. Kanda telah melepaskanku.
Jawabnya terisak. Labi terperangah. Mulutnya mengatop rapat tak bisa berkata-kata. Mereka bisa apa jika anak raja sudah tak menginginkan anak mereka lagi? Mungkin ini jalan terbaik, nak. Pungkaswani berusaha menenangkan. Tak sampai di situ, Raka Balu pun mengeluarkan dekret yang disampaikannya melalui Hulu Balang supaya Labi sekeluarga pindah ke desa Nyuruk. Raka Balu mengeluarkan perintah tanpa alasan yang jelas. Tahu-tahu saja meminta Labi dan keluarganya pergi jauh. Kenapa dia setega ini? Kalawa marah tak terima. Labi menyabarkan anaknya itu di saat mereka tidak bisa berbuat banyak. Maka Labi menyewa beberapa kereta untuk membawa barang-barang yang diperlukan. Selebihnya akan dijual dengan harga murah. Kalawa menangis tatkala meninggalkan rumah masa kecilnya. Di sana banyak sekali tersimpan kenangan. Apa mau dikata, mereka hanya rakyat biasa yang terpaksa tunduk di bawah perintah. Orang-orang yang menanyakan kepindahan mereka hanya dijawab seadanya oleh Labih. Tidak ingin menimbulkan asumsi yang tidak-tidak. Kini, Kalawa pergi meninggalkan tempat itu dan segala kenangan yang ada di istana. Termasuk masa indahnya bersama Raka Balu yang amat singkat. Dan yang harus dilakukan Kalawa saat ini adalah menunggu. Ketika utusan istana datang dengan membawa 15 kerajutkah dari Raka Balu, maka itu sebagai tanda bahwa dirinya telah sah bukan milik Raka Balu lagi. Kalawa tidak pernah membayangkan jalan hidupnya akan segetir ini. Takdir macam apakah ini? Sore itu, ia duduk termangu di serambi belakang dengan pandangan kosong. Jujur, di saat seperti itu Kalawa rindu dengan sosok lelaki yang telah menyemai rasa sakit dalam hatinya. Entah kenapa, padahal dirinya setengah mati ingin melupakan ayah dari janin yang dikandungnya. Derap langkah yang mendekat tak mampu membuyarkan lamunannya yang panjang. Nak. Alhasil tepukan di pundak mengejutkannya. Ayah mengagetkanku. Sungutnya mengelus dada. Tak baik melamun sore-sore begini. Keluarlah. Ada pesuruh dari istana. Sejurus itu, mata Labi berkaca-kaca bukan karena kedatangannya pesuruh istana, tetapi tak akan sanggup nanti melihat kesedihan anaknya yang lebih dari itu. Aku tidak apa-apa, ayah. Bukankah perpisahan itu hal lumrah dalam setiap perjumpaan? Kalawa berusaha bijak meski tak memungkiri dirinya begitu terluka oleh perpisahan. Kalawa akan berlapang dada menerima semuanya. Baginya, ini sudah suratan setelah kemarin sempat menyalahkan takdir. Ia buru-buru menuju pintu depan. Di sana tampak Jata berdiri memegang nampan perak yang atasnya tertutupi kain merah. Isi di dalam nampan itu adalah takdirku. Kalawa membatin pedih. Melihat Kalawa hadir, Jata maju satu langkah. Nyayu, ini dari empu. Sejatinya, tidak perlu Jata memberitahu karena Kalawa sudah bisa menebaknya. Dengan berat hati dan senyum ketir, Kalawa mengambil alih nampan di tangan Jata. Terima kasih, Jata. Sampaikan juga rasa terima kasihku kepada tuanmu. Kalimat itu bernada sindiran, tapi Jata tampak sedang menahan senyumnya. Empu meminta Nyayu untuk membukanya sebelum dibawa masuk. Kalawa menghela. Seperti sengaja saja Jata ingin membuat air matanya keluar. Lagi dan lagi, Kalawa menyibak kain itu dengan terpaksa dan tampaklah isi di atas nampan yang mengharuskan mata Kalawa membola. Ini bunga, celetuknya bingung. Bunga mawar yang khusus aku petik dari Telaga Bahandang untuk menghibur istriku yang sedang murung. Entah dari mana tiba-tiba Raka Balu muncul di depan pintu membuat Kalawa terkejut bukan kepalang. Kanda, bukankah...
Bukankah apa? Tak perlu menunggu detik selanjutnya, Raka Balu menarik pinggang Kalawa memeluknya erat. Kalawa dibuat bingung oleh tingkah lelaki itu. Mana bisa aku melepaskan istriku yang sedang mengandung ini? Mana mungkin aku membiarkan kebahagiaannya direnggut oleh permaisuri? Ketahuilah, Dinda, ini semua hanya tipu muslihat agar kita bebas berduaan tanpa gangguan. Agar kita bebas bersama keluarga kecil kita nantinya. Kanda tidak akan sampai hati memberikan bayi yang Dinda kandung kepada Danum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Anak kita akan terlahir sehat dan tangguh karena segala kebaikan alam telah menyerap kepadanya. Kalawa ternganga dengan mata berkedip-kedip tak percaya, sehingga Raka Balu tidak tahan untuk tidak mendaratkan kecupan sekilas di bibir yang sedikit terbuka itu. Jata harus meneguk ludah disuguhi kemesraan keduanya sampai jengah memalingkan wajah. Jadi, ini semua adalah kebohongan Kanda demi menyelamatkan Dinda dan anak kita, tanpa harus berpisah. Benar. Kalau begitu satu kecupan lagi. Tidak. Kalawa sontak menjauhkan wajah sembari menunjuk ke arah Jata yang pura-pura tidak melihat. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.